Halo sahabat cerita Momo, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini Momo bawain cerita yang bikin hati terenyuh sekaligus gregetan. Bayangin aja, di hari pernikahan, ibuku yang paling aku sayang malah disiram sup panas oleh calon ibu mertua. Tapi tunggu dulu, aku nggak akan diam. Pernikahan itu kubatalkan di depan semua tamu. Dan, akhirnya mereka menyesal setelah tahu siapa aku dan keluargaku yang sebenarnya. Nah, sebelum kita mulai, yuk, pencet dulu tombol like-nya, subscribe kalau belum, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru dari Momo. Tulis juga di kolom komentar nama kamu, asal kota, dan hadir, biar Momo bisa sapa di cerita-cerita berikutnya. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Dara menatap pantulan dirinya di cermin rias yang usang. Bukan karena tidak mampu membeli cermin yang lebih mewah, melainkan karena cermin itu adalah satu-satunya benda yang tersisa dari masa kecilnya, saksi bisu tawa, tangis, dan mimpi-mimpinya. Di hadapannya, gaun pengantin sederhana berwarna putih gading tergantung rapi, memancarkan aura keanggunan yang murni, tanpa gemerlap payet atau berlian yang berlebihan. Tangannya meraba kain satin yang lembut itu, hatinya berdebar tak karuan. Besok adalah hari pernikahannya dengan Andre, pria yang telah memenangkan hatinya dengan ketulusan dan kehangatan. Rumah mereka, sebuah hunian minimalis di sebuah komplek perumahan yang tenang, dipenuhi aroma masakan khas rumahan dan bunga melati yang harum. Suasananya jauh dari kesan megah, namun syarat akan cinta dan kehangatan. Di balik kesederhanaan itu, tidak ada yang tahu bahwa Dara bukanlah gadis biasa. Nama lengkapnya Adara Pramesti, dan di balik senyumannya yang polos tersembunyi sebuah rahasia besar. Ia adalah putri tunggal dari keluarga Pramesti, salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di kota. Ayahnya, seorang pebisnis ulung yang mengendalikan hampir seluruh sendi perekonomian kota, dan ibunya, seorang wanita anggun yang terkenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi. Namun, sejak beberapa tahun lalu, mereka memilih untuk hidup jauh dari sorotan media. Mereka mendambakan kehidupan normal, bebas dari intrik bisnis dan intaian wartawan. Hidup sederhana menjadi pilihan, dan di sanalah mereka menemukan kebahagiaan sejati. Dara pun dibesarkan dengan nilai-nilai kerendahan hati, jauh dari kesombongan yang seringkali menyertai kekayaan. Dari dapur, tercium aroma sup ayam yang harum dan khas. Ibunda Dara, seorang wanita parubaya yang tetap cantik dengan balutan kebaya sederhana, tampak sibuk meracik bumbu. Ia membuat sup itu dengan resep rahasia keluarga yang telah diwariskan turun-temurun. Sup itu bukan sekadar makanan, melainkan simbol doa dan harapan. Setiap tetesnya adalah curahan kasih sayang seorang ibu untuk kebahagiaan putrinya. Dara, sayang, kemari sebentar, panggil sang ibu dengan suara lembutnya yang menenangkan. Dara segera bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri ibunya di dapur. Ia memeluk ibunya dari belakang, menyandarkan kepalanya di bahu yang telah menggendongnya sepanjang hidup. Ibu masih saja memasak. Harusnya ibu istirahat. Ibu tidak bisa, nak, jawab sang ibu sambil mengaduk sup. Ini adalah sup keberuntungan. Setiap Pramesti yang akan memulai babak baru dalam hidupnya harus mencicipi sup ini. Ibu ingin kau memulai rumah tanggamu dengan doa dan harapan terbaik. Matanya berkaca-kaca, penuh haru. Ibu tidak menyangka, putri kecil ibu sebentar lagi akan menjadi istri orang. Air mata Dara menetes, membasahi bahu ibunya. Ia tahu, di balik senyum ibunya, tersimpan rasa sedih karena harus melepas putrinya. Namun, ia juga tahu, cinta ibunya adalah cinta yang tulus dan murni, cinta yang akan selalu mendukungnya. Ibu tidak perlu khawatir, bisik Dara, menenangkan. Aku akan tetap menjadi putri ibu. Andre adalah pria yang baik. Dia mencintaiku apa adanya. Ibunya tersenyum. Ibu tahu, nak, ibu percaya padamu. Tapi, ibu hanya sedikit khawatir. Khawatir kenapa, Bu? Keluarga Andre. Mereka, tampaknya tidak setuju dengan gaya hidup kita yang sederhana. Mereka mengira kita hanya keluarga biasa tanpa status. Ibunya menghela napas panjang. Ibu dengar dari Andre, calon mertuamu, Bulita, sering sekali meremehkan kita. Mereka pikir keluarga kita tidak sepadan dengan mereka. Dara terkejut, namun ia mencoba menenangkan hati ibunya. Ibu, jangan pikirkan itu. Yang penting, Andre mencintaiku. Dia tahu siapa kita. Dan dia tidak pernah malu dengan pilihan hidup kita. Ibu harap begitu,
"Nak," kata ibunya lirih. Ia mengambil sendok, mencicipi sup buatannya. Rasa sup ini sudah sempurna. Sama seperti harapan ibu untuk pernikahanmu. Sempurna. Malam itu, setelah ibunda selesai menyiapkan sup, Andre datang menjemput Dara untuk makan malam keluarga. Dia datang dengan setelan jas mahal yang membuatnya terlihat gagah. Saat melihat Dara keluar dengan gaun sederhana, senyum Andre mengembang. Ia tidak pernah peduli dengan penampilan fisik Dara yang sederhana, karena yang ia lihat adalah hati Dara yang tulus. Di mobil, Andre menggenggam tangan Dara dengan erat. "Sayang, keluargaku sudah menunggu. Aku minta maaf kalau nanti mereka sedikit angkuh. Mereka terbiasa dengan kehidupan serba mewah." Hati Dara mencelos. Perkataan Andre mengonfirmasi kekhawatiran ibunya. Namun, ia mencoba tersenyum. "Tenang saja, Andre. Aku akan baik-baik saja." Saat tiba di rumah keluarga Andre yang megah, Dara merasa seperti masuk ke dalam dunia lain. Lampu kristal mewah, perabotan antik, dan hiasan dinding dari emas membuat rumah itu tampak seperti istana. Ibunda Andre, Bulita, menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. Matanya meneliti Dara dari ujung kaki hingga ujung rambut, seolah-olah ia sedang menilai sebuah barang. "Andre, apa ini tidak salah?" tanya Bulita dengan nada suara yang tajam. "Kau bilang calon istrimu ini dari keluarga baik-baik. Kenapa penampilannya seperti ini? Gaunnya bahkan tidak sebanding dengan gaun pelayan di pesta-pesta kita." Ucapan Bulita bagai belati yang menusuk hati Dara. Andre segera membela, "Ibu, jangan berkata seperti itu. Dara adalah calon menantu ibu. Dia memang suka kesederhanaan." "Kesederhanaan atau tidak punya apa-apa?" sindir Bulita, suaranya terdengar meremehkan. "Pantas saja ibumu tidak datang. Mungkin malu." Dada Dara terasa sesak. Ia mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ibunya tidak datang bukan karena malu, melainkan karena sang ibu sedang menyiapkan sup keberuntungan untuknya, sebuah tradisi yang jauh lebih berharga dari sekadar pamer harta. Di meja makan, Bulita terus melontarkan sindiran-sindiran halus tentang kemewahan yang seharusnya dimiliki seorang menantu dari keluarga terhormat. Ayah Andre, Pak Hasan, juga tidak banyak membantu. Ia hanya diam, seolah membenarkan setiap ucapan istrinya. Dara hanya bisa menunduk, mencoba menelan pahitnya kenyataan bahwa ia akan menikah dengan Andre, namun akan berhadapan dengan keluarga yang memandang rendah dirinya. Malam itu, di mobil, Andre meminta maaf kepada Dara atas perlakuan keluarganya. "Maafkan ibuku, sayang. Dia memang seperti itu. Tapi aku janji, setelah kita menikah, semuanya akan baik-baik saja." Dara hanya tersenyum hambar. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sebuah jurang yang memisahkan dirinya dengan keluarga Andre. Sebuah jurang yang bukan diisi oleh harta, melainkan oleh harga diri dan rasa hormat. Ia berharap, besok, di hari pernikahannya, semua prasangka itu akan hilang. Ia pulang ke rumah, memeluk ibunya, dan mencicipi sup buatan ibunya yang sudah dingin. Aroma dan rasanya yang hangat, kini terasa hambar. Hati kecilnya berbisik, bahwa hari esok tidak akan berjalan semulus yang ia harapkan. Malam itu, di kediaman keluarga Andre yang bak istana, ketegangan terasa lebih pekat dari udara dingin yang menyelimuti kota. Malam yang seharusnya menjadi perjamuan kebahagiaan menyambut calon menantu, justru terasa seperti medan perang tak bersenjata. Bulita, ibu Andre, duduk di ujung meja makan panjang yang terbuat dari marmer Italia, dengan tatapan dingin dan meremehkan yang seolah mampu membekukan siapapun. Pak Hasan, suaminya, duduk diam di sampingnya, lebih tertarik pada piring porselen mewah di hadapannya daripada pada percakapan yang berlangsung. Di sisi lain, Andre duduk di sebelah Dara, menggenggam erat tangannya di bawah meja, seolah ingin memberikan kekuatan pada gadis itu. Namun, genggaman itu terasa lemah di hadapan tatapan ibunya. Dara sendiri, dengan balutan gaun sederhana namun anggun, duduk di samping ibunya, yang malam itu tampil dengan kebaya sederhana berwarna biru laut. Keduanya tampak tenang, namun jauh di lubuk hati, mereka merasakan gelombang prasangka yang begitu kuat. "Jadi, ini Ibunda Adara?" tanya Bulita dengan suara yang dibuat-buat ramah, namun penuh dengan nada sindiran. Matanya menyapu penampilan Ibunda Dara dari kepala hingga kaki, seolah mencari-cari celah. "Saya kira, untuk acara penting seperti ini, Anda akan mengenakan sesuatu yang lebih mewah." Ibunda Dara tersenyum tenang.
Terima kasih, Bu. Bagi saya, keindahan hati lebih berharga dari perhiasan manapun. Lagi pula, saya sudah terlalu tua untuk hal-hal yang berlebihan. Bu Lita mendengus pelan, seolah tidak puas dengan jawaban itu. Sederhana itu bagus, kok, tapi kan, acara ini menyangkut kehormatan keluarga kami. Andre adalah putra tunggal kami, satu-satunya pewaris. Kami ingin menantunya juga bisa dihormati di kalangan sosial kami. Matanya kembali menatap Dara. Adara, apa pekerjaan ayahmu? Kami tidak bisa menemukan rekam jejaknya di buku telepon pengusaha terkemuka di kota ini. Dara terkejut, namun ia mencoba menjawab dengan tenang. Ayah saya seorang wirausahawan, Tante. Ia sengaja tidak menyebutkan nama perusahaannya, karena mereka berdua sudah terbiasa dengan anonimitas. Bu Lita tertawa kecil, tawa yang menusuk seperti jarum. Wirausahawan? Begitu banyak wirausahawan di kota ini. Ada yang menjual gorengan, ada yang membuka warung kopi. Lalu, ayahmu yang mana? Mendengar sindiran yang semakin terbuka itu, Andre mencoba mengalihkan pembicaraan. Ibu, jangan membahas pekerjaan ayah Dara. Biarkan kami menikmati makan malam. Andre, sayang, ini penting. Ayahmu bekerja di perusahaan ternama. Ibu ingin tahu, apakah calon besan kita ini bisa diajak berbisnis atau tidak? Atau setidaknya, apakah ia bisa menaikkan status sosial kita? Ucap Bu Lita tanpa malu. Ibunda Dara menyela dengan suara yang lembut namun tegas. Anak-anak kami akan menikah atas dasar cinta, bukan bisnis. Kami tidak pernah melihat status, harta, atau jabatan. Bagi kami, kebahagiaan mereka adalah yang utama. Wajah Bu Lita memerah. Ia tidak menyangka Ibunda Dara akan memberikan jawaban yang begitu menusuk. Ia merasa harga dirinya sebagai wanita sosialita terluka. Cinta? Cinta itu bisa luntur. Tapi harta akan selalu ada. Dengarkan saya, Nyonya. Andre ini banyak yang mengincar. Putri-putri dari keluarga konglomerat, mereka mengantre untuk bisa menikah dengan Andre. Tapi Andre malah memilih putri Anda yang... Bu Lita tidak melanjutkan kalimatnya, namun tatapannya sudah menjelaskan segalanya. Suasana semakin hening. Pak Hasan sesekali berdeham, mencoba mengendalikan situasi, namun ia terlalu takut pada istrinya. Andre menatap ibunya dengan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa malu atas sikap ibunya yang arogan. Namun, Dara, yang sudah terbiasa dengan drama semacam ini, tetap tenang. Ia meraih tangan ibunya, memberikan kekuatan yang sama yang ia terima dari Andre. Tante, kata Dara dengan suara tegas. Saya tidak pernah meminta Andre untuk jatuh cinta pada saya. Dan saya tidak pernah meminta harta apapun dari dia. Saya mencintai dia karena dia adalah Andre, bukan karena dia anak tante. Bu Lita kembali tertawa sinis. Cinta buta. Persis seperti apa yang sering saya tonton di sinetron. Cinta bisa membuat orang lupa diri mereka ada di kasta mana. Ibunda Dara kembali angkat bicara, dengan nada yang semakin menenangkan. Tentu saja, kita semua di sini adalah manusia. Kita sama, tidak ada kasta. Kami mungkin tidak sekaya Anda. Kami mungkin tidak tinggal di rumah semegah ini. Tapi kami diajarkan untuk menghargai setiap orang, terlepas dari latar belakangnya. Ucapan Ibunda Dara membuat Bu Lita semakin geram. Baginya, itu adalah ceramah yang tidak pantas dari seseorang yang ia anggap rendah. Ia merasa tersinggung, dan egonya sebagai wanita sosialita terluka parah. Cukup, kata Bu Lita, suaranya naik 1 oktav. Saya tidak butuh wejangan dari Anda. Yang saya butuhkan adalah calon besan yang bisa mengangkat derajat keluarga saya, bukan sebaliknya. Pernikahan ini akan membuat kami malu. Andre bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Ibu, Dara adalah wanita yang aku cintai. Aku tidak peduli dengan uang dan status. Aku akan tetap menikah dengannya, besok. Bu Lita menatap putranya dengan tatapan tajam. Kamu akan menyesal, Andre. Kamu akan menyesal sudah memilih gadis yang tidak punya apa-apa ini. Besok, di pernikahanmu, aku akan pastikan semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Dara dan ibunya terdiam. Mereka tahu, siapa dia sebenarnya. Yang dimaksud Bu Lita adalah persepsi buruk yang dibuat-buat tentang mereka. Mereka tidak tahu bahwa besok, di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia,
prasangka itu akan meledak menjadi sebuah insiden yang tak terduga. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang remuk, namun dengan tekad yang semakin kuat. Ibunda Dara mencoba menghibur putrinya. Jangan khawatir, Nak. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dara menatap langit malam yang bertabur bintang, memikirkan perkataan ibunya. Ia tahu, di balik ucapan Bulita yang pedas, tersembunyi sebuah ancaman. Sebuah ancaman yang akan membuat hari esok menjadi hari terpanjang dalam hidupnya. Langit Jakarta pagi itu cerah. Matahari bersinar malu-malu, seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang sakral, namun juga tragis. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah, hasil pilihan Bulita, dekorasi bunga-bunga mawar putih dan lilin kristal menciptakan suasana yang begitu romantis dan mewah. Ini adalah pernikahan yang diimpikan setiap gadis. Namun di hati Dara, kemegahan ini terasa kosong. Di ruang rias, Dara menatap pantulan dirinya di cermin. Ia terlihat bagaikan putri dalam dongeng, dengan gaun putih yang begitu anggun. Namun, kecantikan itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di matanya. Perkataan Bulita tadi malam masih terngiang-ngiang, menciptakan awan mendung di hari yang seharusnya cerah. Andre, di sisi lain, tampak tampan dalam setelan jas mahalnya. Ia melihat Dara dan tersenyum, mencoba meyakinkan Dara bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sayang, kamu sangat cantik, bisiknya, mencium kening Dara. Hari ini, kita akan menjadi satu. Jangan khawatirkan apapun. Namun, kekhawatiran Dara bukan hanya tentang dirinya. Ia memikirkan ibunya. Pakaian sederhana ibunya, sikap ramah tamahnya, semua hal yang ia cintai dari sang ibu, kini menjadi sasaran prasangka keluarga Andre. Prosesi pernikahan berjalan dengan hikmat. Janji suci terucap, dan ciuman pertama sebagai suami istri terasa manis. Tepuk tangan riuh terdengar dari para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kolega bisnis keluarga Andre. Dara melihat ibunya di antara kerumunan. Ibunya tersenyum bangga, air matanya menetes haru. Ia tidak peduli dengan gaun sederhana yang ia kenakan, tidak peduli dengan tatapan meremehkan dari para sosialita. Ia hanya peduli pada kebahagiaan putrinya. Namun, drama sinetron tidak berhenti di situ. Saat resepsi, suasana berubah menjadi lebih ramai. Para tamu berjejer di meja prasmanan, menikmati hidangan mewah dari koki-koki terbaik. Dara dan Andre duduk di pelaminan, menyambut setiap tamu dengan senyum. Tiba-tiba, mata Dara menangkap sosok ibunya yang berjalan pelan dari arah dapur hotel. Di tangannya, ia membawa sebuah mangkuk perak berisi sup ayam buatan tangannya sendiri. Aroma sup yang khas menyebar, menarik perhatian beberapa tamu. Mangkuk itu adalah mangkuk yang sama, berisi sup keberuntungan yang ia buat dengan penuh cinta. Ibu. Bisik Dara dalam hati. Ia tahu, ibunya membawa sup itu karena sebuah janji. Janji bahwa sup itu adalah berkah untuknya dan suaminya. Namun, di antara kerumunan tamu, Bulita melihat pemandangan itu. Wajahnya yang semula tersenyum menyambut kolega, kini berubah dingin. Ia melihat ibunda Dara yang berpakaian sederhana, membawa sebuah mangkuk sup, dan ia merasa harga dirinya terinjak-injak. Ia tidak ingin sup, kampungan, itu merusak citra pernikahan putranya yang mewah. Ia melihat kesempatan untuk mempermalukan mereka, sebuah kesempatan untuk menunjukkan pada semua orang bahwa keluarga Dara tidak sebanding dengan mereka. Dengan langkah yang mantap, Bulita mendekati ibunda Dara. Ia sengaja mengarahkan langkahnya, menabrak bahu ibunda Dara dengan keras. Bruk! Mangkuk perak itu terlepas dari tangan ibunda Dara. Sup panas yang mengepul tumpah, menodai kebaya biru laut yang dipakai ibunda Dara. Sebagian besar sup itu juga mengenai paha Bulita, namun ia bereaksi seolah ia adalah korban, bukan pelaku. Astaga! Teriak Bulita, dengan suara yang dibuat-buat panik. Ia segera mengelus pahanya yang terkena tumpahan sup, matanya melirik sinis ke arah ibunda Dara yang terkejut. Para tamu terdiam. Musik yang tadinya mengalun riang tiba-tiba berhenti, digantikan oleh bisikan-bisikan dan tatapan penasaran. Semua mata tertuju pada ibunda Dara, yang kini berdiri dengan kebaya basah, menahan rasa panas dan malu yang luar biasa. Maafkan saya, Tante. Lirih ibunda Dara, suaranya bergetar. Maaf? Teriak Bulita, kini dengan nada yang lebih keras. Lihat apa yang kau lakukan. Kau sudah menodai kebaya mahalku. Apa kau tidak punya mata?
Mau pamer masakan kampungan di acara mewah seperti ini? Kau sudah membuat malu kami. Dara, dari pelaminan, menyaksikan semuanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia melihat ibunya yang gemetar, menahan tangis dan malu. Ia melihat Bulita yang terus-menerus melontarkan kata-kata pedas. Ia melihat Andre yang hanya bisa terdiam, kaku, tidak tahu harus berbuat apa. "Ibu!" teriak Dara, berlari turun dari pelaminan. Ia segera meraih tangan ibunya yang gemetar. "Tante, kenapa Tante berkata seperti itu? Itu bukan salah ibu saya." "Bukan salah ibumu," balas Bulita dengan tawa sinis. "Jelas-jelas dia yang tidak hati-hati. Dan lihat dirimu. Pakaian ibumu sudah rusak. Kau merusak acara pernikahan anakku dengan keluarga tidak jelas ini." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar Dara. Ia menatap Bulita dengan mata yang berkaca-kaca, namun di dalamnya tersimpan kobaran api amarah yang siap meledak. Ia melihat ke arah Andre, berharap sang suami bisa membela ibunya, namun Andre hanya diam, menunduk, tidak berani melawan ibunya sendiri. Ibunda Dara mencoba menenangkan putrinya. "Dara, sudah. Jangan ribut. Ibu tidak apa-apa." "Tidak apa-apa bagaimana, Bu?" teriak Dara, tak peduli lagi dengan para tamu yang kini menjadi penonton drama. "Ibu sudah dihina, sudah dipermalukan. Ibu tidak seharusnya diperlakukan seperti ini." Dada Dara terasa sesak. Ia melihat ibunya, wanita yang paling ia cintai, diperlakukan seperti sampah di hari terpenting dalam hidupnya. Ia melihat air mata ibunya yang tulus, dan air mata itu bagai bensin yang menyulut api kemarahan di hatinya. Di detik itu, di tengah kemewahan yang palsu, di hadapan ratusan orang, keputusan itu muncul. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Dara melepaskan genggaman tangannya dari ibunya, lalu menatap Bulita dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Matanya kini bukan lagi mata seorang calon pengantin yang bahagia, melainkan mata seorang wanita yang harga dirinya telah diinjak-injak. "Tante." Suaranya terdengar bergetar, namun penuh kekuatan. "Tante sudah keterlaluan." Babak baru dalam hidup Dara baru saja dimulai. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Di hadapan ratusan orang, di hari pernikahannya sendiri, ia akan membuat sebuah keputusan yang akan mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Ballroom mewah yang tadinya dipenuhi dengan gemerlap tawa dan musik, kini hening. Semua mata tertuju pada tiga wanita di tengah keramaian. Bulita yang berdiri dengan wajah penuh amarah, ibunda Dara yang gemetar dengan kebaya basah, dan Dara sendiri, yang matanya kini memancarkan api yang dingin dan membara. Rasa sakit dan malu ibunya telah berubah menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Dara melepaskan genggaman tangannya dari ibunya, lalu melangkah maju, menghadap Bulita. Suaranya, yang biasanya lembut, kini terdengar tegas dan menusuk. "Tante, saya tidak pernah meminta untuk kaya. Saya tidak pernah meminta untuk memiliki status sosial tinggi. Tapi satu hal yang saya minta, Tante, adalah Tante menghormati ibu saya. Tante menghormati ibu yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta." Bulita mendengus sinis. Menghormati wanita yang tidak tahu diri itu? Dia yang sudah merusak acaranya sendiri. Kau ini, sudah diberi kesempatan emas, tapi malah tidak tahu berterima kasih. Andre, yang sejak tadi membeku, akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia segera menghampiri Dara dan mencoba menggenggam tangannya. "Sayang, jangan begini. Ini hari pernikahan kita. Ini hanya kecelakaan." Dara menepis tangan Andre dengan lembut namun tegas. Tatapannya menatap lurus ke mata Andre, penuh kekecewaan. "Hanya kecelakaan? Andre, ibuku dihina di hari paling bahagia dalam hidupku. Dan kau hanya diam saja." Air mata Dara akhirnya tumpah, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa sakit yang mendalam. "Cintamu tidak cukup kuat untuk membela ibuku dari ibumu sendiri." Kerumunan tamu mulai berbisik-bisik, spekulasi bertebaran di udara. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka menyaksikan sebuah drama yang jauh lebih menarik daripada pernikahan itu sendiri. Dara menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia memandang ke arah Andre, lalu beralih menatap semua tamu undangan yang hadir. Suaranya kini lebih lantang dan jelas, memenuhi setiap sudut ruangan. "Maafkan saya, Bapak dan Ibu sekalian," kata Dara, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang kuat. Sebagai mempelai wanita,
Dengan kesadaran penuh, saya menyatakan bahwa pernikahan ini dibatalkan. Sejenak, keheningan total melanda ruangan. Suara Dara begitu menggema, mengunci semua orang dalam keterkejutan. Wajah Andre pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Bulita membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar, hanya ekspresi malu yang tidak ia duga akan terjadi. Dara, apa-apaan ini? Teriak Bulita, akhirnya berhasil menguasai dirinya. Kau sudah gila. Kau membatalkan pernikahan di hadapan semua orang. Ini akan menjadi aib. Aib? Balas Dara dengan senyum dingin. Bukankah tante yang memulai aib ini? Tante sudah menginjak-injak harga diri keluarga saya. Dan aib terbesar bagi saya adalah menikahi putra dari wanita yang tidak menghargai ibu saya. Andre meraih tangan Dara kembali, wajahnya memohon. Dara, tolong jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku akan bicara dengan ibuku. Kita selesaikan masalah ini baik-baik. Tidak, Andre, jawab Dara, suaranya kini bergetar menahan tangis. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ini adalah masalah prinsip. Ibuku sudah kau biarkan dihina, Andre. Dan itu, bagiku, adalah penghinaan terbesar. Dara melepaskan cincin pernikahan yang telah tersemat di jarinya. Cincin itu berkilauan di bawah cahaya kristal sebelum ia letakkan di atas meja perjamuan. Ia menatap Andre dengan mata penuh air mata, sebuah tatapan yang penuh cinta namun juga penuh perpisahan. Maafkan aku, Andre, bisiknya. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku dan ibuku. Dara berbalik, tangannya menggenggam tangan ibunda Dara yang masih gemetar. Ayo, Bu, kita pergi dari sini. Andre hanya bisa berdiri mematung, melihat Dara melangkah pergi. Ia ingin mengejarnya, ia ingin menghentikannya, namun ia tahu, ia tidak punya hak. Ia telah gagal membela orang yang paling dicintainya. Ia menyaksikan Dara dan ibunya berjalan menjauh, meninggalkan panggung pernikahan yang kini terasa seperti panggung sandiwara yang menyedihkan. Bulita, yang tadinya dipenuhi amarah, kini merasa malu yang luar biasa. Pernikahan putranya, acara terpenting dalam hidupnya, kini berakhir menjadi bencana yang memalukan di hadapan seluruh kolega dan sahabatnya. Andre, teriak Bulita, mencoba menutupi rasa malunya. Kenapa kau biarkan dia pergi? Dia hanya gadis miskin yang tidak tahu diuntung. Namun, Andre tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap kosong ke arah pintu keluar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang atau status. Ia telah kehilangan cinta sejatinya, dan ia kehilangan itu karena keegoisan dan keangkuhan keluarganya. Dara dan ibunya berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan semua kemewahan dan kepalsuan di belakang mereka. Di luar hotel, di bawah terik matahari, ibunda Dara memeluk putrinya erat-erat. Dara, kau sudah membuat keputusan yang benar. Ibu bangga padamu. Air mata Dara kembali tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia telah mengorbankan mimpinya, namun ia telah menyelamatkan harga dirinya dan kehormatan ibunya. Di saat itulah, di pelukan hangat ibunya, sebuah tekad baru muncul di dalam hatinya. Sebuah tekad untuk membuat keluarga Andre menyadari kesalahan mereka. Kesunyian di dalam taksi terasa lebih menusuk daripada keramaian yang baru saja mereka tinggalkan. Di luar kaca jendela, hiruk-pikuk kota seakan tidak peduli dengan kehancuran yang terjadi di dalam mobil itu. Dara duduk di samping ibunya, gaun pengantin putih yang tadinya melambangkan kebahagiaan kini terasa begitu berat dan menyakitkan. Air mata yang ia tahan di depan semua orang kini tumpah, membasahi gaunnya. Di sisinya, ibunda Dara mengusap lembut punggung putrinya, mencoba memberikan kekuatan. Dara, sayang, jangan menangis, bisik sang ibu, suaranya dipenuhi kehangatan. Kau sudah melakukan hal yang benar. Ibu bangga padamu. Dara menggelengkan kepalanya. Isak tangisnya semakin kencang. Aku mencintainya, Bu. Aku mencintai Andre. Aku tidak pernah membayangkan hari pernikahan kita akan berakhir seperti ini. Hati Dara terasa hancur. Bukan karena gaunnya yang kotor atau harga dirinya yang diinjak-injak, melainkan karena ia harus mengakhiri mimpinya sendiri, mimpinya untuk hidup bersama pria yang ia cintai. Sang ibu menarik Dara ke dalam pelukannya. Aroma kebaya basahnya bercampur dengan aroma keringat dan air mata.
Ibu tahu, Nak, ibu tahu betapa kau mencintai Andre. Tapi cinta saja tidak cukup. Pernikahan itu seharusnya tentang dua hati yang bersatu, dan dua keluarga yang saling menghargai. Apa yang terjadi tadi itu bukan cinta, itu penghinaan. Dara membenamkan wajahnya di bahu ibunya, membiarkan semua rasa sakit keluar. Ia mengingat wajah Andre yang pucat, tatapan matanya yang memohon, dan ketidakberdayanya. Ia juga mengingat wajah Bulita yang penuh kebencian, dan bagaimana wanita itu dengan sengaja menumpahkan sup yang dibuat dengan penuh cinta oleh ibunya. Ingatan itu bagaikan luka yang baru, perih dan panas. "Kenapa, Bu? Kenapa mereka meremehkan kita seperti itu?" tanya Dara, suaranya lirih. "Apa salah kita? Apa salah kalau kita memilih hidup sederhana?" "Tidak ada yang salah, Nak," jawab Ibunda Dara. "Kita tidak pernah salah. Mereka saja yang terbiasa menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Mereka terlalu buta oleh harta dan status." Saat taksi berhenti di depan rumah mereka yang sederhana, Dara merasakan sebuah beban baru. Ia harus kembali ke rumah ini, rumah yang tadinya menjadi saksi bisu kebahagiaannya, kini menjadi saksi bisu kehancuran mimpinya. Ibunya memeluk Dara sekali lagi sebelum mereka melangkah masuk. Di ruang tengah, Dara melepas gaun pengantinnya. Ia menatap gaun itu, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan abadi, kini hanya menjadi saksi bisu dari akhir yang pahit. Di sudut ruangan, berdiri sup yang ia bawa dari hotel, namun kini sudah dingin, menyisakan noda-noda yang melambangkan luka. Ibunda Dara mengambilkan segelas teh hangat untuk putrinya. "Minumlah, Nak. Malam ini, lupakan semuanya. Besok kita akan mulai lagi." Dara meminum teh itu, kehangatan teh itu meresap ke dalam tubuhnya, namun hatinya masih terasa beku. Ia menatap ibunya dengan mata yang lelah, namun kali ini, di mata itu tidak ada lagi air mata. Hanya ada sebuah tekad yang membara. "Tidak, Bu," kata Dara, suaranya tenang namun kuat. "Aku tidak akan melupakan semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana ibu dipermalukan hari ini. Aku tidak akan melupakan bagaimana mereka menginjak-injak harga diri kita." Ibunda Dara menatap putrinya dengan terkejut. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Dara. Bukan lagi tatapan gadis yang hancur karena cinta, melainkan tatapan seorang wanita yang telah menemukan kekuatan dalam rasa sakitnya. "Aku minta maaf, Bu," lanjut Dara. "Kita sudah terlalu lama menyembunyikan diri. Kita sudah terlalu lama hidup dalam bayangan. Kita terlalu lama merelakan diri kita diperlakukan seperti orang lain. Kali ini, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi." Ia bangkit, matanya menatap tajam ke arah Ibunda Dara. "Mereka meremehkan kita karena mereka tidak tahu siapa kita. Mereka menginjak-injak kita karena mereka pikir kita tidak punya daya. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa kita sebenarnya, Bu. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa yang mereka hina bukanlah orang biasa. Aku akan buat mereka menyesal." Ibunda Dara memandang putrinya. Ia tahu, di balik wajah putrinya yang lembut, kini tersembunyi tekad yang baja. Putrinya tidak lagi bersedih. Putrinya telah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengangguk, mengiyakan keputusan putrinya. "Jika itu maumu, Nak," jawab sang ibu, dengan penuh dukungan. "Mulai sekarang, kita tidak akan lagi bersembunyi. Tapi ingat, Nak, balas dendam yang terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang elegan." Dara tersenyum, sebuah senyuman yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sebuah senyuman yang dingin dan penuh makna. "Aku tahu, Bu. Aku akan membuat mereka menyesal, tanpa menyentuh sehelai pun rambut mereka." Malam itu, di dalam rumah yang sederhana itu, sebuah janji diucapkan. Janji untuk bangkit, janji untuk membela kehormatan, dan janji untuk membuat orang-orang yang meremehkan mereka menyesal. Keputusan itu telah diambil. Babak baru telah dimulai. Pagi itu, mentari bersinar sama terangnya, namun bagi Dara, dunia terasa berbeda. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata dari semalam. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin dan mata yang memancarkan tekad baja. Gaun pengantin yang kusut sudah ia tanggalkan, digantikan oleh kemeja putih dan celana panjang yang rapi. Ia tidak lagi menjadi mempelai wanita yang hancur, melainkan seorang ahli strategi yang siap berperang. Ibunda Dara menyajikan teh hangat di meja makan. Ia menatap putrinya dengan rasa bangga sekaligus khawatir. Ia tahu, di balik ketenangan itu,
ada badai yang siap meletus. Dara, kamu yakin? Tanya sang ibu, suaranya lembut. Dara menatap ibunya. Bu, aku sangat yakin. Mereka sudah menginjak-injak harga diri kita. Aku akan buat mereka mengerti apa artinya sebuah harga diri. Ia mengambil telepon genggamnya, sebuah model sederhana yang ia gunakan selama ini. Tangannya mengetik sebuah nomor yang ia hafal di luar kepala, nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Nomor itu milik pria yang paling ia hormati dan cintai, ayahnya. Halo, ayah? Suara di seberang sana terdengar tenang dan berwibawa. Halo, sayang. Ayah sudah mendengar semuanya. Andre menelepon ayah semalam. Ayah tahu apa yang terjadi. Dara terkejut. Ayah. Andre menelepon ayah? Iya. Dia memohon-mohon pada ayah untuk menghentikanmu. Tapi ayah katakan padanya, keputusan ada di tanganmu. Ayah tidak bisa memaksa putri ayah untuk menikahi pria yang tidak bisa membela orang tuanya. Air mata Dara menetes, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru. Terima kasih, ayah. Jadi, apa rencanamu, sayang? Tanya ayahnya, suaranya kini dipenuhi keseriusan bisnis. Ayah tidak akan membiarkan ibumu dihina seperti itu. Beritahu ayah, apa yang perlu ayah lakukan. Dara menarik napas dalam-dalam. Ayah, selama ini kita hidup sederhana. Aku ingin ayah mengaktifkan kembali identitas kita. Aku ingin ayah meluncurkan kembali perusahaan Pramesti Group secara besar-besaran. Aku ingin ayah membuat gebrakan di dunia bisnis. Itu hal yang mudah, sayang. Tapi apa hubungannya dengan keluarga Andre? Tante Lita sangat bangga dengan status suaminya yang bekerja di perusahaan ternama, kan? Aku ingin ayah membuat perusahaan tempat suaminya bekerja, dan juga seluruh perusahaan yang menjadi pemasok dan klien mereka, merasakan tekanan bisnis yang sangat kuat. Tidak secara langsung, ayah. Aku ingin mereka goyah secara perlahan-lahan. Aku ingin mereka mengalami kesulitan finansial tanpa tahu apa penyebabnya. Ayah Dara tertawa kecil di seberang telepon. Tawa itu adalah tawa seorang pebisnis ulung yang puas dengan strategi putrinya. Itu ide yang brilian. Sayang, balas dendam yang elegan. Ayah suka itu. Jadi, siapa nama perusahaan tempat ayah Andre bekerja? Ayah Andre, Pak Hasan, adalah manajer senior di sebuah perusahaan bernama Gajah Mada Corpora. Perusahaan itu bergerak di bidang properti. Gajah Mada Corpora. Ulang ayah Dara. Baik, ayah tahu pemiliknya. Mereka adalah perusahaan kecil yang baru merangkak naik, dan mereka kebetulan adalah salah satu pemasok kita. Ayah akan pastikan mereka merasakan tekanan dari segala arah. Pembicaraan mereka berlanjut selama hampir 1 jam. Dara tidak lagi berbicara sebagai anak yang terluka, melainkan sebagai seorang pebisnis andal yang telah dididik oleh ayahnya sejak kecil. Ia menyusun rencana strategis yang cermat, memastikan setiap langkah yang ia ambil tidak akan bisa dilacak kembali ke dirinya. Ayah, aku juga ingin kita mulai melakukan investasi besar di bidang properti, dan aku ingin itu semua ada di bawah nama perusahaan kita, kata Dara. Aku akan memulainya dengan membeli lahan-lahan strategis, yang mungkin juga diincar oleh Gajah Mada Corpora. Ide bagus. Ayah akan segera siapkan tim. Setelah menutup telepon, Dara menatap ibunda Dara. Ini baru permulaan, Bu. Mereka akan merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan. Ibunda Dara memeluk putrinya. Ibu tahu kamu bisa, Nak. Tapi ibu titip satu hal. Lakukan ini dengan bijaksana. Jangan biarkan amarah menguasai hati. Tunjukkan pada mereka bahwa kita jauh lebih berkelas dari yang mereka kira. Sementara itu, di kediaman keluarga Andre yang megah, suasana sangat kacau. Bu Lita menangis histeris, Pak Hasan membentak-bentak, dan Andre hanya bisa duduk diam, menyesali segalanya. Kita akan jadi bahan tertawaan, Pak, teriak Bu Lita. Pernikahan Andre dibatalkan di hadapan semua orang. Siapa yang akan berani berbisnis dengan kita setelah ini? Tenang, Bu. Kita akan cari solusi, balas Pak Hasan, suaranya dipenuhi panik. Solusi apa? Anakmu itu bodoh. Dia tidak bisa memilih wanita yang benar. Dasar gadis miskin tidak tahu diri itu. Andre hanya diam. Hatinya hancur. Ia tahu, ucapan ibunya adalah akar dari semua masalah. Ia mencoba menelepon Dara berulang kali,
namun tidak ada jawaban. Semua pesannya hanya bercentang satu. Ia merasa terasing, terisolasi, dan sangat menyesal. Di sisi lain kota, Dara sudah mulai bekerja. Di depan komputer, ia mulai mencari informasi detail tentang Gajah Mada Corpora, tentang proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan, dan tentang aset-aset mereka. Ia menemukan kelemahan-kelemahan kecil, celah-celah yang bisa ia manfaatkan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Permainan baru telah dimulai. Ini bukan lagi tentang cinta atau pernikahan, melainkan tentang kehormatan, harga diri, dan sebuah balas dendam yang akan dilancarkan dengan cara yang paling elegan. 1 bulan telah berlalu. Kemegahan istana keluarga Andre yang tadinya dipenuhi tawa angkuh dan pesta kini terasa dingin dan sepi. Tidak ada lagi percakapan tentang perhiasan atau liburan mewah. Yang ada hanyalah perdebatan, kecemasan, dan rasa panik yang merayap perlahan-lahan. Pak Hasan, ayah Andre, duduk di ruang kerjanya yang mewah, namun dengan wajah yang kuyu dan tatapan kosong. Di tangannya, selembar laporan keuangan yang buruk tergelincir, jatuh ke lantai. Di perusahaan Gajah Mada Corpora, tempat ia menjabat sebagai manajer senior, badai bisnis sedang terjadi. Proyek-proyek besar yang seharusnya mereka menangkan tiba-tiba jatuh ke tangan kompetitor. Lahan-lahan strategis yang sudah dalam tahap negosiasi, kini lenyap, dibeli oleh entitas misterius dengan penawaran yang jauh lebih tinggi. Pemasok-pemasok lama tiba-tiba menaikkan harga, atau bahkan membatalkan kontrak. Ada apa ini? Kenapa semua ini terjadi? Bisik Pak Hasan pada dirinya sendiri, kebingungan. Selama puluhan tahun berkarir, ia belum pernah menghadapi situasi yang begitu ganjil dan sulit dipahami. Di luar ruangan, terdengar suara Bulita yang histeris. "Hasan, kamu dengar tidak? Kartu kreditku ditolak lagi. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa tampil di acara arisan besok? Semua orang akan menertawakanku." Pak Hasan keluar dari ruang kerjanya, menatap istrinya yang kini tampak jauh dari kesan angkuh. Wajahnya dipenuhi ketakutan, bukan lagi kesombongan. "Lita, tenanglah. Perusahaan sedang mengalami masalah. Uang kas kita menipis." "Masalah? Masalah apa? Kamu itu manajer senior. Kenapa bisa ada masalah?" "Aku tidak mau tahu. Aku mau uangku kembali. Aku tidak mau hidup miskin seperti gadis itu." Bulita berteriak, kembali menyalahkan Dara. Andre, yang sejak tadi hanya diam, kini bangkit dari sofa. "Bu, tolong jangan sebut nama Dara lagi. Semua ini mungkin karena kita," ucapnya lirih. "Karena kita?" "Andre, jangan bodoh. Ini pasti karena si gadis miskin itu. Dia pasti pakai santet atau ilmu hitam. Kenapa tiba-tiba semua masalah ini datang setelah pernikahanmu batal?" "Ini semua gara-gara dia," teriak Bulita. Paranoia telah menguasai dirinya. Pak Hasan menggelengkan kepalanya. "Lita, ini bukan santet. Ini masalah bisnis. Ada kekuatan besar yang tidak kita ketahui sedang bermain. Mereka menyerang kita dari segala sisi, tapi kita tidak bisa melihat siapa mereka." Sore harinya, telepon kantor Pak Hasan berdering. Suara di seberang sana adalah suara pemilik Gajah Mada Corpora, terdengar panik dan marah. "Hasan, kamu ke kantor sekarang. Ada apa ini?" "Proyek kita di kawasan Sentosa hilang. Dimenangkan oleh sebuah perusahaan baru yang tidak pernah kita dengar namanya. Kamu harus bertanggung jawab." Pak Hasan bergegas ke kantor, hatinya dipenuhi firasat buruk. Di sana, ia bertemu dengan pemilik perusahaan yang tampak putus asa. "Hasan, kita akan bangkrut. Bank sudah tidak mau memberikan pinjaman. Seluruh mitra kita membatalkan kontrak. Siapa yang ada di balik ini semua? Siapa yang berani-beraninya menekan kita seperti ini?" Wajah Pak Hasan pucat pasi. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu, karirnya yang dibangun selama puluhan tahun kini di ujung tanduk. Keluarganya yang terbiasa hidup mewah kini diambang kehancuran finansial. Malam harinya, di rumah sederhana Dara, ia menerima sebuah laporan di tabletnya. Laporan itu berisi ringkasan detail tentang krisis yang dialami Gajah Mada Corpora. Ia membacanya dengan tenang, tanpa ekspresi. Di sampingnya, sang ibu hanya bisa menatap putrinya, merasakan kekuatan yang luar biasa dari balik ketenangan itu. "Bagaimana, Nak?" tanya ibunya. Dara meletakkan tabletnya di atas meja.
Gajah Mada Corpora sudah diambang kehancuran. Ayah Pak Hasan akan dipecat besok. Bu. Mereka akan tahu rasanya hidup di bawah tekanan. Ibunda Dara menghela napas. Pernikahan yang batal? Nak, apa kamu yakin tidak menyesal? Dara tersenyum. Senyum itu kini lebih penuh makna daripada sebelumnya. Aku hanya menyesal ibuku harus dipermalukan. Tapi aku tidak menyesal telah membatalkan pernikahan itu, Bu. Aku akan buat mereka menyesal karena telah meremehkan kita. Di sisi lain kota, Andre melihat ayahnya yang kini tampak renta, dan ibunya yang terus-menerus menangis. Ia tahu, ini semua adalah ulah keluarganya sendiri. Ia mengambil teleponnya, menatap nama Dara. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa menghentikan semua ini adalah Dara. Namun, ia juga tahu, ia tidak punya hak lagi. Kesempatan itu telah ia sia-siakan. Pagi besok, Pak Hasan dipanggil untuk pertemuan darurat. Sebuah pertemuan yang akan menentukan nasibnya dan keluarganya. Sebuah pertemuan yang akan membuka mata mereka terhadap kebenaran yang selama ini mereka butakan. Keringat dingin membasahi dahi Pak Hasan. Ruangan rapat di lantai teratas gedung Gajah Mada Corpora terasa mencekam. Di hadapannya, pemilik perusahaan, Tuan Wiryo, tampak putus asa. Meja mahoni yang panjang dipenuhi tumpukan laporan keuangan yang semuanya berwarna merah. Krisis yang tidak terlihat sumbernya itu kini sudah sampai pada puncaknya. Hasan, kata Tuan Wiryo, suaranya parau. Kita bangkrut. Saham kita jatuh ke titik terendah. Semua mitra membatalkan kontrak. Proyek-proyek kita, semuanya diambil alih oleh kekuatan yang tak terlihat. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Dunia Pak Hasan terasa runtuh. Karir yang ia bangun selama puluhan tahun kini hancur lebur di hadapan matanya. Ia tidak mengerti. Siapa yang begitu kuat dan begitu tak terlihat sehingga mampu menghancurkan mereka dalam waktu singkat? Siapa? Tuan? Siapa yang melakukannya? Tanya Pak Hasan, suaranya bergetar. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang pria parubaya dengan aura wibawa yang luar biasa. Ia mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya, dan setiap langkahnya terasa penuh kekuasaan. Tuan Wiryo segera berdiri, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Selamat datang, Tuan Pramesti, sapa Tuan Wiryo, membungkuk hormat. Dada Pak Hasan berdebar. Nama, Pramesti, terasa familiar. Nama itu adalah nama keluarga dari gadis yang ia dan istrinya hina, namun ia tidak yakin itu adalah orang yang sama. Ia memandang ke arah pria itu, mencoba menebak-nebak. Pria itu menatap Pak Hasan dengan pandangan dingin dan tajam. Sebuah pandangan yang membuat Pak Hasan merasa begitu kecil. Kita tidak perlu membuang waktu, kata Tuan Pramesti, suaranya tenang, namun penuh otoritas. Saya datang untuk menyelesaikan akuisisi ini. Mulai hari ini, Gajah Mada Corpora adalah milik Pramesti Group. Pak Hasan terkejut. Pramesti Group, ia pernah mendengar nama itu. Sebuah konglomerat raksasa yang selama ini tersembunyi dari sorotan media. Ia tahu, pemilik Pramesti Group adalah seorang legenda bisnis yang sangat disegani, namun identitasnya selalu menjadi misteri. Tuan Wiryo mengangguk pasrah. Baik, Tuan. Semua dokumen sudah siap. Saya serahkan semuanya. Terima kasih sudah menyelamatkan perusahaan saya. Tuan Wiryo menatap Pak Hasan dengan tatapan kasihan. Hasan, kamu tidak perlu kembali besok. Posisi kamu sudah tidak ada lagi. Dunia Pak Hasan benar-benar hancur. Ia dipecat. Setelah puluhan tahun mengabdi, ia kini tidak punya apa-apa. Saat Pak Hasan hendak bangkit, Tuan Pramesti mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. Sebentar, Pak Hasan. Ada satu orang lagi yang ingin menemui Anda. Pintu ruangan kembali terbuka. Masuklah seorang wanita muda. Ia tidak lagi mengenakan gaun pengantin putih, atau pakaian sederhana seperti yang Bu Lita hina. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipenuhi ketenangan dan otoritas. Mata Pak Hasan melebar, jantungnya serasa berhenti berdetak. Adara, bisik Pak Hasan, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dara, atau Adara Pramesti, berjalan dengan langkah mantap ke arahnya. Ia kini bukan lagi gadis yang lemah dan terluka, melainkan pewaris yang kuat dan berkuasa. Ia berdiri di hadapan Pak Hasan, menatap pria yang dulu meremehkannya. Selamat siang, Pak Hasan, sapa Dara,
suaranya dingin, tanpa emosi. Senang bertemu Anda lagi. Pak Hasan tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap bergantian antara Dara dan pria di sebelahnya yang kini ia tahu adalah ayah Dara. Semua potongan teka-teki yang selama ini membingungkannya kini tersusun menjadi satu. Gadis sederhana yang istrinya hina, yang ia biarkan dipermalukan, adalah putri dari pemilik Pramesti Group, raksasa yang baru saja menghancurkan Gajah Mada Corpora. Jadi kau, kata Pak Hasan, suaranya tercekat. Gadis-gadis itu. Tuan Pramesti tersenyum sinis. Iya, Pak Hasan. Gadis yang Anda sebut tidak punya apa-apa, gadis yang istri Anda rendahkan, adalah putri saya. Dan dia adalah pemegang saham terbesar dari perusahaan-perusahaan di kota ini. Termasuk perusahaan yang sekarang baru saja Anda kehilangan pekerjaan. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan membanjiri hati Pak Hasan. Ia akhirnya mengerti. Ia mengerti kenapa semuanya hancur. Semua ini adalah konsekuensi dari perbuatan keluarganya. Ia melihat Dara, gadis yang kini memegang kendali atas nasibnya. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Tanya Pak Hasan, matanya memohon. Dara menatapnya tajam. Karena, Pak Hasan, Anda mengizinkan ibu saya dihina. Anda tidak berbuat apa-apa saat harga diri keluarga saya diinjak-injak. Balas dendam ini bukan tentang uang, Pak Hasan. Ini tentang sebuah pelajaran. Pelajaran bahwa kesombongan akan selalu membawa kehancuran. Dara berbalik, tangannya menggandeng lengan ayahnya. Selamat tinggal, Pak Hasan. Sampaikan salam saya untuk Tante Lita. Pak Hasan hanya bisa terduduk di kursinya, menyaksikan mereka berdua melangkah keluar. Pria yang tadinya gagah dan berwibawa, kini hanya seorang pria tua yang kehilangan segalanya. Ia tahu, ia harus pulang dan menghadapi istrinya, dan menghadapi aib yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pintu rumah sederhana Dara diketuk dengan ragu-ragu. Ibunda Dara, yang sedang menyiram bunga di teras, membuka pintu. Di hadapannya, berdiri keluarga Andre. Namun, mereka bukanlah keluarga yang angkuh dan sombong seperti yang pernah ia kenal. Mereka tampak kuyu dan tertekan. Bu Lita, yang tadinya selalu tampil mewah, kini hanya mengenakan blus sederhana, dengan wajah yang pucat dan mata sembab. Pak Hasan, sang mantan manajer yang gagah, kini menunduk, tampak renta dan hancur. Di belakang mereka, Andre berdiri dengan wajah penuh penyesalan, tidak berani menatap Dara atau ibunya. Ibunda Dara memandang mereka tanpa ekspresi, lalu ia melirik ke arah Dara, yang kini juga telah keluar dan berdiri di ambang pintu. Dara menatap mereka dengan tatapan yang dingin, namun tidak penuh amarah. Ia hanya melihat 3 orang yang telah kehilangan segalanya. Adara, Ibu. Suara Bu Lita terdengar parau. Ia tidak lagi menggunakan nada meremehkan, melainkan nada yang dipenuhi rasa bersalah. Ada apa? Tanya Dara dengan suara datar. Bu Lita maju 1 langkah, ia mencoba meraih tangan ibunda Dara, namun tangannya ditarik kembali. Maafkan kami, ucap Bu Lita, isak tangisnya pecah. Maafkan kami atas semua yang telah kami lakukan. Ia bersimpuh, memeluk kaki ibunda Dara, air matanya membasahi lantai. Saya mohon, maafkan saya, Nyonya. Maafkan saya sudah menghina Anda. Maafkan saya sudah menumpahkan sup di kebaya Anda. Maafkan saya sudah membuat putri Anda menanggung malu. Pak Hasan pun ikut bersimpuh. Wajahnya yang tegar kini dipenuhi air mata. Kami tidak tahu, Adara. Kami tidak tahu. Kami buta. Kami terlalu buta oleh harta. Kami meremehkan kalian. Kami minta maaf atas semua perbuatan kami. Maafkan kami, Adara. Maafkan kami, Nyonya. Dara dan ibunya hanya diam, membiarkan mereka meluapkan semua penyesalan yang selama ini mereka pendam. Dara melihat betapa tulusnya air mata itu. Ia tidak lagi merasakan kepuasan, melainkan sebuah kekosongan. Andre maju, ia berdiri di depan Dara. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Dara, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku seharusnya membela ibumu. Aku seharusnya tidak membiarkan ini semua terjadi. Dara menatap mata Andre, mata yang pernah ia cintai. Di mata itu, ia tidak lagi melihat ketidakberdayaan, melainkan sebuah penyesalan yang mendalam. Ia tahu, di balik semua ini, Andre juga adalah korban dari keangkuhan keluarganya.
Ibunda Dara mengangkat Bulita dan Pak Hasan. Jangan begitu, Ibu, Bapak berdirilah. Kami sudah memaafkan kalian. Bulita terkejut. Tapi, kami sudah melakukan hal yang sangat buruk. Tentu saja, jawab Ibunda Dara, dengan lembut. Tapi dendam tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Kami sudah memaafkan kalian. Kami memaafkan perbuatan kalian. Dara menatap ibunya. Ia tahu, ibunya ingin mengakhiri semua ini dengan kedamaian, bukan dengan kehancuran. Dara mengambil langkah maju, dan menatap Bulita dan Pak Hasan. Tante, Om, kata Dara, suaranya tenang. Balas dendam bukanlah tujuan saya. Tujuan saya adalah agar kalian mengerti bahwa harga diri itu tidak bisa dibeli dengan uang. Bahwa kesombongan akan selalu jatuh pada waktunya. Dara beralih menatap Andre. Andre, aku mencintaimu, dan aku tidak pernah menyesali cinta itu. Tapi aku juga tidak menyesali keputusanku. Karena keputusan itu adalah satu-satunya cara untuk membela harga diri keluargaku. Dara mengambil sebuah map dari laci meja. Map itu berisi dokumen yang ia siapkan untuk bab 6. Ia menyerahkannya pada Pak Hasan. Ini adalah dokumen pengembalian perusahaan Gajah Mada Corpora. Ayah saya tidak pernah ingin memiliki perusahaan itu. Dia hanya ingin kalian merasakan apa yang telah kalian lakukan pada kami. Pak Hasan dan Bulita terperangah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka pikir mereka akan kehilangan segalanya. Namun kini, segalanya kembali. Bulita menangis lagi, namun kali ini air mata syukur. Dara, Nyonya, terima kasih. Terima kasih. Dara tersenyum tipis. Satu hal, Tante. Perusahaan itu kembali pada kalian, tapi kalian harus mengingat pelajaran yang berharga ini. Jangan pernah lagi meremehkan orang lain. Karena kalian tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Setelah itu, keluarga Andre pergi. Mereka pergi dengan hati yang dipenuhi rasa malu, namun juga dengan pelajaran hidup yang sangat berharga. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan, namun mereka memiliki kesempatan kedua. Dara dan ibunya kembali ke dalam rumah. Sun. Namun, kali ini, kesunyian itu terasa damai. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Nak, kata Ibunda Dara, memeluk putrinya. Dara tersenyum. Ini semua berkat Ibu. Ibu mengajarkan aku bahwa balas dendam yang elegan itu lebih berharga dari segalanya. Pagi itu, di rumah sederhana Dara, mentari bersinar hangat, menembus celah jendela, membelai wajah Dara yang terlelap. Ia terbangun dengan perasaan damai yang sudah lama tidak ia rasakan. Drama yang memilukan, air mata, dan ketegangan bisnis telah usai. Kemenangan bukan lagi rasa manis yang ia dambakan, melainkan sebuah kedamaian yang mendalam. Di dapur, aroma teh hangat kembali tercium. Ibunda Dara sedang menyiapkan sarapan, senyum tulus terpancar di wajahnya. Ia tidak lagi dihantui oleh rasa malu dan penghinaan. Ia kembali menjadi wanita yang hangat dan penuh kasih, yang bahagia dengan kesederhanaan hidup mereka. "Kamu sudah bangun, Nak?" tanya sang ibu, matanya berbinar. "Sarapan sudah siap." Dara duduk di meja makan, ia menatap ibunya. "Bu, apakah aku melakukan hal yang benar? Mengapa aku tidak merasakan rasa puas?" Ibunda Dara tersenyum lembut. "Karena tujuanmu bukan untuk balas dendam, sayang. Tujuanmu adalah untuk membela kehormatan dan memberikan pelajaran. Ketika kamu melakukannya, hatimu akan menemukan kedamaian, bukan kepuasan yang semu." Ia meletakkan piring di hadapan Dara. "Pelajaran yang terbesar bukanlah dengan membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita lebih besar dari itu. Kamu sudah melakukannya, Nak. Kamu menunjukkan pada mereka bahwa harta dan kekuasaan tidak bisa membeli harga diri." Dara mengangguk, ia akhirnya mengerti. Ia tidak ingin melihat Bulita dan Pak Hasan hancur. Ia hanya ingin mereka mengerti. Ia tidak ingin mengambil segalanya dari Andre. Ia hanya ingin Andre mengerti bahwa cinta saja tidak cukup tanpa rasa hormat. "Aku mendapat pesan dari ayah," kata Dara. "Ayah bilang, Gajah Mada Corpora sudah kembali ke tangan Pak Hasan. Perusahaan itu diserahkan kembali, dengan perjanjian bahwa mereka akan bekerja sama dengan Pramesti Group." Ibunda Dara tersenyum bangga. "Itu adalah akhir yang paling elegan, Nak. Kamu tidak mengambil milik mereka, tapi kamu memberikan mereka kesempatan kedua.
kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Di sisi lain kota, keluarga Andre juga memulai hari yang baru. Rumah mereka tidak lagi diisi oleh kecemasan, melainkan oleh rasa syukur. Pak Hasan kembali bekerja, namun kini ia bekerja dengan etos baru. Ia tidak lagi sombong, ia belajar dari kesalahan. Bu Lita pun tidak lagi memandang rendah orang lain, ia belajar untuk menghargai setiap orang, terlepas dari status mereka. Andre, di kamarnya, membuka sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada cincin pernikahan yang Dara kembalikan. Ia mengambil cincin itu, menatapnya, lalu menyimpannya kembali. Ia tidak punya hak untuk memakainya lagi. Ia tahu, ia telah kehilangan cinta sejatinya, bukan karena uang atau status, melainkan karena ia tidak berani membela orang yang ia cintai. Ia belajar, cinta harus dibarengi dengan keberanian. Dara tidak pernah lagi menghubungi Andre, begitu juga sebaliknya. Mereka berdua melanjutkan hidup masing-masing, namun dengan sebuah kenangan dan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Dara, dengan kekuatan baru yang ia miliki, kembali ke dunia bisnis, namun ia tidak lagi bersembunyi. Ia mulai mengambil alih posisi di Pramesti Group, menggunakan kekuasaan dan kekayaannya untuk membantu orang lain, untuk mendirikan yayasan-yayasan sosial, dan untuk menciptakan perubahan positif. Kisah tentang gadis yang membatalkan pernikahannya demi membela kehormatan ibunya menjadi sebuah legenda, sebuah kisah inspiratif yang diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah itu mengajarkan bahwa kekayaan yang sejati bukanlah harta yang menumpuk, melainkan harga diri yang utuh. Bahwa balas dendam yang terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuh, melainkan dengan membuat musuh mengerti. Bahwa kehidupan yang sederhana tidaklah hina, melainkan sebuah pilihan